Nah ini banyak di wilayah-wilayah santri, lapangannya di sini, masjidnya di sini, asramanya di sini. Dia dari lapangan mau ke asrama jalan pintas. Nah, diambilnya sendalnya lalu dia jalan pintas menuju tempat berikutnya. Tidak boleh. Paham? Nah, tapi kalau seandainya dia mengambil jalan pintas untuk melakukan dari ke tempat wudhu, misalnya nih tempat wudhu, akhirnya ibu nggak berputar di sana, maka ibu dari ujung sana jalan pintas ke sini, boleh? Boleh, karena tujuannya udah berada untuk masuk ke dalam masjid. Tapi kalau cuman sekedar dijadikan tempat jalan pintas, itu ndak bisa. Karena kenapa? Karena itu sesuatu yang sangat dilarang, baik masjid maupun musola. Ada yang pernah melakukan ini? Kecuali kalau kita dekat-dekat perumahan lah rumahnya. Tapi kalau masjid-masjid besar seperti ini, ndaklah kita lakukan itu. Clear ya? Kemudian yang kedua ini tidak akan juga ibu lakukan, yaitu meludah di dalam masjid. Nggak mungkin dong, tapi saya sampaikan aja. Dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, meludah di dalam masjid adalah sebuah kesalahan dan menghapus dosanya cuma satu caranya, yaitu dengan mengambil pasir dan kemudian menutupnya. Nah itu kalau masjid-masjid yang baru. Kalau masjid-masjid kita ini semuanya udah modern, saya yakin kita tidak melakukan itu. Oke? Yang pertama apa tadi yang nggak boleh? Menjadikan masjid sebagai jalan pintas. Yang kedua, menjadikan masjid meludah dalam masjid, itu nggak boleh. Yang ketiga, yang tidak boleh dilakukan di dalam masjid adalah melakukan aktivitas di dalam masjid saat azan. Jadi saya sudah sering cerita kepada ibu-ibu, saat azan tidak ada aktivitas kalau kita berada di dalam masjid. Kalau kita nyampe masjid lebih awal, kita lagi baca Quran, terdengar suara azan, tutup Qurannya, jawab azan. Tidak ada aktivitas. Kalau kita lagi ngobrol, dengar azan, tutup ngobrolannya, dengar azan, jawab. Kalau kita lagi misalnya sholat tahiyatul masjid, ada azan, berhenti sholatnya, jawab azan. Kalau kita misalnya lagi diskusi atau majelis taklim, dengar azan, berhenti, jawab azan. Kita misalnya lagi majelis taklim seperti ini, terdengar azan zuhur, saya harus berhenti dulu, kita jawab azan dulu. Bahkan lagi berdoa, ayo kita berdoa, ala hazihin niyah al-fatihah, jawab azan dulu, baru dilanjutkan. Azan itu adalah kampanye daripada memuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi mesti dijawab. Bayangkan berzikir saat azan aja ndak bisa. Apalagi kita bercerita. Paham sampai sini? Nah, jadi bilang sama anaknya di rumah misalnya, kalau lagi azan ya, kalau lagi azan itu diem. Misalnya di rumah, oke. Misalnya di rumah ya, itu harus diam ya. Paham ya, ibu-ibu ya? Udah seperti itu kan? Kalau di dalam mobil terdengar azan dari radio, diam nggak? Biasanya, hah? Diam atau jawab nggak? Atau nganga-nganga aja? Diam lah bu. Sebentarnya. Saya di mobil teman lagi azan. Saya diem. Dia bilang, tumben diam Nel. Saya bilang azan. Makanya saya diem. Aku lupa ini ustazah, kata dia. Kayaknya yang jawab azan tuh ustazah aja. Parah ya. Tidak boleh. Oke? Jemaah juga seperti itu. Clear? Tapi ustazah, saya udah sholat azan di masjid ini, terus ada azan di tempat-tempat lain, gimana? Maka abaikan. Yang penting satu azan kita jawab. Pak.
Jawab kalau kita mendengarkan azan. Nah, setelah ibu dengarkan azan, jangan lupa satu momentum. Apa dia? Bahwa antara azan dan iqomah itu, kalau antara azan dan iqomah itu doa kita mustajab. Saya jelaskan ini sebentar. Makanya ada jemaah yang suka nanya, Ustazah, kalau saya masuk masjid setelah azan, lalu kemudian setelah itu saya tahiyatul masjid atau qobliyah? Saya bilang qobliyah dong, karena qobliyah sunnah muakkad. Betul? Setelah itu boleh nggak saya tahiyatul masjid? Boleh aja dong. Cuman kalau ibu mau, karena waktunya mepet, ibu fokus doa aja lah setelah qobliyah. Karena berdoa antara azan dan iqomah itu mustajab. Nanti aja lah sholat sunnahnya lagi kan bisa. Karena antara azan dan iqomah itu doa mustajab. Sama dengan gini, orang banyak salah paham kalau pergi ke Raudho, ke Mekah Madinah, ya. Orang macam banyak salah paham. Dalam dalil dikatakan, siapa yang sholat 2 rakaat di dalam Raudho bagaikan sholat di taman surga. Dan Raudho itu tempat mustajab doa. Sementara di Raudho itu kita hanya boleh waktu di sana cuman 18 menit, bahkan 11 menit kita udah diusir-usir. Apa yang mau saya sampaikan? Kalau ibu berada di dalam Raudho, sholatnya cukup 2 rakaat, cukup 4 rakaat aja. Selebihnya berdoa. Jangan nanti ibu sholat 8 rakaat, pas mau berdoa ibu udah diusir. Ibu nggak sempat untuk berdoa. Nah itu loh kuncinya, paham nggak maksudnya? Saya bukan melarang sholat, tapi saya sering bilang sama jemaah, ibu ini Raudho. Raudho ini tempat mustajab doa. Ibu sholatnya jangan lama-lama, cukup 2 rakaat, maksimal 4 rakaat, salam kanan, salam kiri, lalu ibu bangkit, menghadap kiblat, doa sama Allah sambil berdiri biar nggak keinjak-injak. Banyak-banyakkan doanya, karena Raudho ini tempat berdoa. Jadi lebih bagus doanya yang dibanyakkan. Sholat kan bisa nanti. Kan dalam dalil 2 rakaat cukup. Sama dengan kita antara azan dan iqomah. Kita pengen sholat qobliyah, pengen lagi sholat hajat, sholat taubat, nanti aja. Ya, fokus ke doa saja antara azan dan iqomah. Karena antara azan dan iqomah itu doanya mustajab. Harus ada skala prioritas berdasarkan ilmu yang kita punya. Clear? Oke. Yang pertama apa tadi? Jalan pintas ke masjid. Yang kedua, meludah ke masjid. Yang ketiga, tidak boleh ada aktivitas ngobrol saat azan selain jawab azan. Yang keempat adalah jangan lewat di depan orang sholat kecuali dia pakai sutroh. Boleh catat dulu, nanti saya jelaskan. Oke, jangan lewat di depan orang sholat kecuali dia pakai sutroh. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, lebih baik orang itu menunggu 40 hari, duduk nunggu orang sholat 40 hari, daripada dia harus lewat di depan orang sholat. Ini larangan untuk lewat di depan orang sholat. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah merah mukanya, nggak suka, marah dengan orang yang lewat di depan orang sholat. Terus gimana caranya? Harus pakai sutroh. Sutroh itu apa? Pembatas. Saya jelaskan. Sejadah itu bagian dari batas. Jadi misalnya kayak gini, ini kan ada sejadah. Ini kakinya di mana? Kakinya di mana, Bu? Udahlah. Kakinya yang diinjak. Yang diinjak yang putih. Oke. Yang diinjak yang putih. Maka di sini ada orang sholat, betul? Maka saya izin minta maaf. Ini sutrohnya tidak berbatas. Sejadahnya tidak berbatas, betul? Maka harusnya ibu tetap harus pakai sejadah pribadi biar orang bisa lewat di depan ibu. Atau bisa lewat di depan yang ini, paham nggak?
Paham nggak? Ragu saya? Enggak. Le nampak enggak? Coba ya, pelan-pelan. Yang di mana nih? Biar nampak di situ. Itu patongannya ya. Itu adalah orang yang berdiri. Nah, itu adalah orang yang berdiri, betul ya? Nah, di batas depannya ini kan sejadahnya nggak putus nih Bu. Katakan nggak ada tasnya nggak. Contoh, orang teman-teman minta lihat ya. Itu bakul itu adalah orang berdiri Bu Rita, betul? Nah, di batasan ini kan tidak ada batas nih yang hijaunya nih. Polos aja dia kan. Sampai orang berdiri lagi di sini, betul? Taruh tasnya di situ. Hanya boleh lewat di depan tasnya Bu Rita. Paham? Makanya orang biasanya pakai sejadah lagi untuk memberikan batas. Dan harusnya ini masjid ada jarak 2 jengkal untuk orang lewat antara satu sejadah dengan sejadah lain. Clear? Sampai sini paham? Kecuali kalau seandainya ibu pakai sejadah sendiri, maka orang boleh lewat di depan sejadahnya kita. Orang boleh lewat di depan sejadahnya kita. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau Bu Rita sholat nggak pakai sejadah dan sejadah masjid lagi dicuci? Boleh nggak lewat di depan Bu Rita? Bu Rita sholat di situ, sejadah masjidnya nggak ada. Kosong. Di depan Bu Rita nggak ada apa-apa. Boleh nggak orang lewat di depan Bu Rita? Nggak boleh. Maka Bu Rita harus memberikan sutra pembatas. Bisa dalam bentuk tasnya di depannya, bisa dalam bentuk dompetnya di depannya, bisa dalam bentuk jilbabnya dia taruh di depan. Nah, persoalannya adalah gimana kalau Bu Rita nggak menaruh apa-apa, sementara kita pengen lewat, masa jauh kali muternya? Ini pura-puranya aja nih. Caranya gimana? Kita yang meletakkan. Nah, misalnya nih, sini ada orang sholat di atas sejadah, tidak pakai sejadah, saya yang meletakkan sesuatu di depannya, baru saya kemudian lewat, nanti saya ambil lagi barang saya itu. Oh, paham gak caranya? Kalau ke depannya lebih jauh nggak boleh, harus ada sutro. Sutro enggak? Apakah itu semua berlaku untuk misalnya kita pas ramai padat, nah, ya kan? Kita dapat posisi orang yang berdatang dari belakang itu sudah mau menempatkan di depan, apakah itu? Tidak berlaku bagi orang-orang yang dalam keadaan darurat, misalnya batal wudhunya, posisi dia di depan. Lalu kemudian dia mau pipis, dia ke belakang, dia boleh lewat secukupnya saja. Makanya idealnya antara saf depan dengan saf belakang diberikan jarak. Rapatkan saf, bukan saf depan dengan belakang, tapi kiri dan kanan. Jangan terlalu dekat, ada orang sesak pipis nanti mau lewat, susah. Makanya idealnya sejadah masjid itu pakai jarak. Ini antara ini nih, paham? Sehingga orang bisa lewat di lantai. Tapi kan orang pakai sejadah pribadi. Kalau bisa jangan kena sejadahnya. Cuman kadang-kadang kan badan kita besar. Kita mau lewat, teman sejajar sama kita menghalangi. Kalau kita lewat dekat-dekat tumbang juga kita ya kan. Maka dalam keadaan darurat tidak masalah. Kalau bisa diatur, aturlah safnya untuk lebih jauh jaraknya antara depan dengan belakang. Tidak berlaku dalam keadaan darurat seperti buang angin kita harus keluar saf, buang air kecil kita mesti keluar dalam saf. Oke? Oke, kalau di Mekah dan Madinah itu pengecualian. Banyak yang terjadi pengecualian di Mekah Madinah. 1, boleh lewat di depan orang sholat di sana. Yang kedua,
boleh sholat jarak jauh. Imamnya di Masjidil Haram, kita sholatnya di ruko, boleh. Kalau di sini kan nggak bisa. Ibu, rumah ibu di PLN depan tuh, ya, takbir orang sini, takbir ibu di rumah. Ruku orang di sini, ruku ibu di rumah, kan nggak bisa. Karena berjamaah itu satu tempat satu waktu, satu tempat satu waktu, satu tempat satu waktu. Tapi kalau di Mekah Madinah boleh, selagi di tanah haram, berarti ibu sama dengan pahala sholat di tanah haram. Yang ketiga, sholat tanpa rukun nggak apa-apa, nggak tanpa gerakan, ya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Pas ibu ruku, pas ibu sujud, payah atau enggak? Lanjutkan aja sholat dalam keadaan sujud, nggak apa-apa. Pas ibu duduk, mau berdiri susah, padat, lanjutkan aja sholat dalam keadaan duduk, nggak apa-apa, ya kan? Yang keempat adalah boleh sholat berpindah. Allahu Akbar, didorong sama orang Arab, tuh nyampe kita ke situ, lanjutkan aja, nggak apa-apa. Ruku, tuh didorong sama orang tetangga orang Minang, lanjut aja sholat. Top didorong sampailah kita di situ. Makanya biasanya saya bilang tuh kalau jemaah lagi sholat dalam Hijr Ismail, biasanya saya sholat belakangan kan, karena ngamanin jemaah dulu kan. Didorong, lanjut aja sholat mak, lanjut. Kalau didorong tetap aja, didorong geser-geser, lanjut. Boleh, mana boleh tempat kita kayak gitu. Jadi pengecualian Mekah dan Madinah. Di langkah, ya kan? Lagi sholat di langkah ya. Nggak apa-apa. Semua orang pengen masuk surga di situ. Nah, oke. Nah, di situ dilatih kesabaran kita kan. Nggak bamat tuh, kacau, hilang kesabaran. Oke, clear sampai azan. Azan tadi bukan. Lewat di depan orang sholat ya. Nomor berapa lagi? Nomor 5 lagi. Nomor 5 ini kita udah tahu. Dilarang transaksi jual beli di dalam masjid. Jualan di dalam masjid gak boleh. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bahkan dalam dalil yang cukup tegas dikatakan bahwa yang berjualan di dalam masjid, maka ucapkanlah Allah tidak memberikan keuntungan atas usahamu. Apapun transaksi jual beli gak boleh. Kalau mau di teras masjid, boleh ibu jual lamang tapai, bakwan, jual kue bawang di pengajian, boleh di luar saat jamaahnya keluar masjid, silakan. Bolehkah ibu jual, saya ustazah nih ya, jual Al-Quran? Banyak yang nanya ke saya di masjid. Saya bilang tidak boleh, tapi boleh menginformasikan. Bu, saya punya Quran, rekomendasi Quran, bisa dibaca walaupun mata tertutup, pura-puranya. Ini Quran cuman ada 100 biji di Asia Tenggara. Ini Quran saya rekomendasikan, yang mau ibu-ibu nanti bisa ketemu saya di luar. Itu boleh, tapi tidak boleh closing. Closing lah, tahu enggak? Bahasa Manggaleh. Tidak boleh closing. Terjadi transaksi, jangan. Tunggu saya di luar. Paket umroh, Bu, ini ada paket umroh bersama saya, dan seterusnya. Kita boleh bubar dulu, nanti boleh chat saya ketika sudah sampai di rumah. Jangan ngambil DP di dalam masjid. Ya, sekedar menyebar brosur boleh saja, saya mau DP di luar aja. Tidak boleh jual beli di dalam masjid. Baju seragam Bu Rita, ini aja baju seragam 100.000 duo. Nah, bayar. Nah, dilakukan di dalam masjid, jangan. Barusan. Oh iya. Yang belikan ke pasar. Dibelikan di pasar. Ya, terus kita membayarnya karena dari talami dulu. Gitu. Nggak bisa dong, itu transaksi namanya. Ande mah banyak yang galeh nampaknya. Iya.
Al-Quran di dalam masjid. Iya. Terus kita transaksinya di sini tidak beli. Nggak boleh, nggak boleh. Jadi, ya, jadi tak boleh berjualan di masjid. Itu kalau dia paham betul dia nggak mau lakukan. Jadi begini, biasanya ada teman-teman saya yang suka jualan offline. Nel, bantulah. Apa bantu? Saya mau jual Quran. Oke, kerja di mana sekarang? Dia bilang dia kerja di toko Quran. Oke lah, saya bisa bantu apa? Bantu saya untuk masuk ke masjid yang kamu sedang ceramah. Saya biasanya akan bilang, boleh, tapi kamu jangan transaksi di dalam masjid. Kamu sampaikan saja, setelah itu kamu keluar, lalu boleh dibayar di luar. Nah itu syarat kalau minta bantu sama saya jualan. Nah ya, jadi di luar. Jadi kalau saya bolehin, saya juga berdosa. Jadi nggak bisa. Sama dengan umroh. Saya mau transaksi Nel, saya mau jual paket umroh. Silahkan masuk ke pengajian saya. Nggak apa-apa, nanti saya bilang ke majelis taklimnya. Tapi bilang sama mereka yang mau DP, mau transaksi, mau daftar, saya tunggu di pintu keluar. Seperti itu. Jadi tidak ada aktivitas jual beli di dalam masjid. Kalau yang minta untuk sumbangan mungkin boleh ya. Sumbangan nggak apa-apa. Ya. Kita membeli transaksi. Iya, di luar. Nanti kalau di majelis taklim ini yang penting aman dulu. Bilang Bu Rita, kami terima presentasinya. Ibu-ibu yang mau beli silahkan di luar. Bersih, serambi kita bersih, teras kita bersih. Nggak apa-apa. Malah justru nilai marketingnya lebih mantep. Stop orang di luar tuh. Tanya cie-cie. Lebih cepat closingnya. Atau kita belajar marketing dengan saya. Kayak gitu ya. Lebih cepat closingnya di teras masjid daripada di... Ada yang mau jualan nggak? Saya ajarin cara jualan di teras masjid. Lebih laku lagi daripada di dalam. Di sini orang menyebar nggak bisa ngomong satu-satu. Di luar masjid lebih gampang. Oke? Nggak boleh di dalam masjid. Ya. Jadi nanti dibilang nanti siapa di sini yang menyampaikan Bu Rita. Oke, kami terima presentasinya. Nah, nanti yang mau beli tim Bapak tunggu aja di luar. Nah, nanti berkerumun dia tuh di luar. Buku kerumunnya tuh mana ya. Closing. Nah, ya. Gimana? Harisan itu bukan transaksi jual beli. Jadi nggak apa-apa. Silakan. Uang sosial bukan transaksi jual beli. Nggak apa-apa. Silakan. Jual beli itu bukan jual beli, itu kurban. Beda. Saya mau bayar uang apa namanya, sedekah masjid, itu sedekah. Iya, itu juga bukan jual beli, Bu. Ya, infak, kurban itu bukan transaksi jual beli. Yang tidak boleh itu adalah jual beli ya. Oke. Pinjam meminjam. Aku pinjam duit, nantilah aku taruh di masjid ya. Nanti aku pinjamin, kita ketemu di masjid. Kan itu pinjam meminjam. Tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu manggaleh. Banyak yang protes nih, banyak yang jualan nampaknya. Silakan. Bagaimana saya jualan, misalnya saya ada tim. Jualan, Bu Rita ada tim. Asisten saya di luar dengan barangnya, tapi saya ngutip uangnya di dalam masjid. Ngutip uang dalam masjid tidak boleh, Bu. Jadi apa itu jual beli, Bu? Jual beli itu pertama ada penjual. Saya pelan-pelan nih. Ada pembeli. Ada barang. Ada alat tukar. Transaksi dua manusia dan dua alat tukar ini nggak boleh di masjid. Jadi gini caranya. Ibu-ibu, saya punya Quran. Quran saya ini insya Allah bisa dibaca walaupun lagi galau dan mata terpejam. Ibu akan sulit mendapatkan Quran ini dimanapun. Karena ini lisensi berhak cipta saya sampai ke alam barzah.
Kalau ibu mau, silahkan ibu beli, tapi tidak ke saya. Itu di luar ada tim saya yang sedang menunggu ibu-ibu untuk mendaftar membayar di sana. Mau DP dulu boleh dibayar 20 tahun misalnya, nggak masalah. Atau saya sendiri, ini ada Quran yang ibu-ibu mau saya tutup, saya tunggu ibu di luar. Yang mau nanti boleh DP di luar. Itu lebih berkah. Perhatian orang jauh lebih bagus, lebih syar'i, lebih menguntungkan karena tidak melanggar syariat, lebih dipercaya orang, lebih irtifa, lebih tinggi derajatnya. Karena saya tidak menerima jual beli di masjid, misalnya seperti itu. Oke? Itu contoh barangnya kan. Nah, itu kan pura-pura aja barangnya. Masa ada Quran bisa dibaca dalam mata terpejam? Bu Rita udah clear? Satu lagi Apa? Masalah baju seragam ini selalu ada di baju seragam. Nah, jadi kita ngumpul uang aja dulu. Bajunya bulan depan kita datangkan. Boleh tidak ngumpul uangnya dulu? Nggak boleh loh. Itu jual beli. Kan barangnya belum ada, uangnya. Iya, tapi itu kan transaksi pembayaran yang dinisbatkan kepada jual beli, Bu. Ya, tunggu di luar aja. Nah, Nah. Jual kue bawang boleh, ya. Jual peyek boleh, ya. Tapi di luar. Lanjut ya, clear. Nomor berapa lagi? Yang dilarang di dalam masjid satu, apa tadi? Oh, menjadikan masjid sebagai jalan pintas. Mau kemana lewat masjid. Nomor dua, meludah di masjid. Nomor tiga yang tidak boleh, melewati orang sholat. Yang keempat, obrol saat azan. Yang kelima, transaksi jual beli di masjid. Yang keenam, tidak dibolehkan keluar masjid saat azan berkumandang. Nah, ini perhatikan. Ibu pernah enggak pengajian dari habis zuhur menjelang asar? Oke. Dia memang pengajian habis zuhur menjelang asar itu membuat kita sulit berjemaah jadinya kan. Apalagi saya, ketinggalan terus berjamaah asar. Ya kan, yang pengajian 2:30 tuh loh Bu. 2:30 menjelang azan asar. Itu memang agak sulit kita berjamaah asar jadinya. Nah, sementara kalau mau berjamaah di situ telatlah ke pengajian berikutnya. Oke kan? Nah, Ibu kan pengajian jam 3:30 sampai 3:30. Kan kayak gitu ceritanya kan? Lalu selesailah ustadznya ceramah. Ibu mau pulang nih. Ya kan, ibu mau pulang ke rumah, ibu nggak sholat asar di masjid nih. Ibu jangan sekali-kali keluar saat orang sedang azan. Kalau mau keluar, keluar aja cepat sebelum azan. Kalau udah azan itu nggak boleh lagi. Selesai azan dulu baru ibu keluar. Contoh, pada misalnya nih pengajian-pengajian yang jam segitu, biasanya jemaah yang mau foto-foto itu biasanya saya sambil jalan. Pernah lihat kan ya? Saya sambil jalan, foto saja sambil jalan. Atau saya bilang ayo di luar saja. Karena saya nggak bakal sempat berjamaah di masjid itu. Kalau saya berjamaah, pengajian selanjutnya bisa jam 5 lewat saya sampainya. Pada masa itu gitu kan. Sehingga sangat sulit. Sementara kita maunya berjamaah gitu kan. Nah, di luar kita untuk kemudian melakukan yang namanya berfoto misalnya. Jadi jangan keluar masjid saat situasi sedang azan. Nah, karena kenapa? Karena kalau sedang azan kita dianggap tidak ihtiram kepada masjid. Clear sampai sini? Kalau sedang azan itu kita keluar masjid ambil wudhu kemana itu kebanyakan ya? Jangan dulu Bu. Iya, keambil wudhu lah sebelum azan. Misalnya ibu maghrib ke masjid, menjelang isya batal wudhu, langsung aja ambil wudhu.
Azan mesti dimuliakan. Tafadhol. Azan, ketika azan itu apakah berlakunya di masjid atau kita berada di rumah? Umpamanya terdengar azan, kita sedang baca Al-Quran. Baik. Di rumah nih. Baik. Kita harus berhenti. Baik. Saat azan baca Quran, tutup. Jawab azan. Di rumah. Kemudian kan kadang-kadang pagi kita bangun pas azan pula, terlambat lah saat itu. Biasanya kan kita mandi sebelum pergi ke masjid subuh azan. Jadi waktu azan itu kita mau ke kamar mandi. Iya, mau ke masjid karena mau ke masjid kan. Jadi pas azan itu kita tetap mandi. Nggak boleh gitu. Baik. Jawab azan mau ke kamar mandi. Ada beberapa pilihan karena kita mau ke masjid. Yang pertama, tunggu azan di luar, jawab di luar. Yang kedua, masuk ke dalam, tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Atau yang ketiga, biarkan azannya lewat dulu. Setelah keluar dari kamar mandi baru kita jawab azan secara rapel. 3 pilihan. Oke? 3 pilihan sudah paham? Boleh. Boleh. Kalau azan di HP kita matiin, tafadhol, nggak ada masalah. Hanya saja kalau kita hidupkan, usahakan untuk mensyiarkan zikirnya. Jangan orang azan cerita-cerita. Kok ceritanya? Iyo, sia ustazahnya tuh Zajanela, malu ah. Dah, nggak boleh lagi jemaah saya cerita saat azan. Yaitu ilmu dasar sekali. Saat azan jangan ngobrol. Kita lagi baca Quran, azan, Shadaqallahul azim. Lah, letakkan Qurannya. Itu ilmu dasar sekali. Nggak boleh lagi di iniin. Oke? Kalau ada juga lagi yang saat azan bercerita, jewer. Dah, terakhir nomor boleh ya? Nomor 7 terakhir. Tapi yang terakhir ini ikhtilaf. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab tentang wanita haid masuk masjid. Nah ini perbedaan, ibu nggak usah pusing soal inilah. Ada yang mengatakan tidak boleh masuk 7 langkah udah berdosa, tidak boleh mendekat. Imam Syafi'i. Yang kedua ada yang bilang boleh masuk asal tidak menetes. Yang ketiga boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Yang keempat boleh masuk tapi nggak boleh duduk, tegak aja. Jadi itu perbedaan pendapat. Makanya ada jemaah, Ustazah saya itu mau dengar ceramah Ustazah, pasang mic luar dong, kayak gitu kan. Ya udah berarti dia mazhab Syafi'i, tak mau masuk. Ustazah aku mau ikut tapi nggak netes kok, ya udah berarti dia ikut mazhab lainnya. Aku mau masuk tapi di teras aja, berarti boleh masuk, nggak boleh duduk. Tapi di teras aja berarti boleh masuk, nggak boleh duduk. Nah perbedaan pendapat. Tapi saya kira ada itu mana? Oke, lalu hati pajak ya. Jangan lakukan turmit. Kalau ada ibu yang pernah melakukan itu atau teman yang melakukan itu sudah selesai. Ya, kita dulu ibu ada yang cukup paham ya? Oke, paham ya? Oke, kita tutup dulu ya. Al-hazihin niyal Fatihah. Amin amin ya mujib sain Allahumma shalli ala du'a ali Muhammad Allahumma inna nas'aluka wa jannah na'udzubika min syarri wa nar Allahumma inna salamat fi dinina